Kemudian yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, begitu yang sama-sama benar atau dilema etika, begitu ya Pak, dari permasalahan itu, atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana menjalankan pengambilan keputusannya biasa. Kalau itu kepentingan yang harus kita dahulukan, satu adalah kepentingan umum. Nah, sehingga untuk menilai kepentingan ini masing-masing, karena masing-masing itu punya nilai kebenaran menurut masing-masing. Nah, tentu ya kita hitung, pertimbangkan lebih banyak yang mana, seperti itu, lebih banyak yang mana. Karena sudah dapat dipastikan bahwa apapun keputusan saya, berpihak kemanapun, tetap ada yang dikecewakan, karena dua-duanya merasa benar. Ya. Nah, sehingga satu, berprinsip kepentingan umum, yang kedua kita menimbang yang lebih banyak kebaikannya, dan yang ketiga cenderung memilih yang tidak menyimpang dari peraturan organisasi. Peraturan organisasi sekolah atau yayasan ini lebih harus diindahkan, karena memang kita bekerja di persyarikatan. Kadang kepentingan yang dinyatakan benar tadi bisa jadi itu kepentingan sesaat, tapi jangka panjangnya belum tentu sesuai. Berbeda dengan yayasan. Yayasan kadang memang sudah dipikir oleh orang banyak, dipikir oleh orang-orang pintar, kecenderungannya berpikir jangka panjang. Berpikir jangka panjang itu kadang tidak mengenakan saat ini ya. Ini yang menjadi pertimbangan. Sehingga kalau saya memilih ya itu, yang mengutamakan kepentingan jangka panjang, kepentingan umum, dan sesuai dengan peraturan persyarikatan. Baik Pak, terima kasih. Jadi dalam mengambil keputusan di sekolah, Bapak mengutamakan 3 tadi ya Pak ya, yang kepentingan umum, kemudian kebaikannya, serta tidak menyimpang dari persyarikatan. Jadi keputusannya jangka panjang gitu ya Pak. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau saya ketika mendengarkan sebuah persoalan dilematis seperti itu, saya cenderung diam, tidak merespon langsung. Karena respon langsung kecenderungannya emosional. Itu satu itu. Yang kedua, saya butuh waktu, tetapi waktu itu tidak terjadwal. Ya, karena bisa jadi saya menemukan fakta-faktanya itu bisa sehari, bisa jadi 1 minggu baru ketemu fakta-faktanya. Kan tidak menentu. Makanya waktu tidak saya jadwal, tetapi saya menggunakan target harus ketemu akar persoalannya. Nah, setelah itu langkah kedua adalah saya klarifikasi satu persatu. Orang yang bersangkutan masing-masing kita klarifikasi tanpa sepengetahuan satu sama lain. Terus saya juga mencari informasi dari orang lain. Nah, orang lain kan kalau di komunitas sekolah kan banyak orang. Iya. Banyak orang juga kadang banyak kepentingan seperti itu. Itu kita harus bisa menyaring juga. Menyaring informasi dari banyak orang. Nah, setelah ketemu itu baru saya bisa menentukan bobot masing-masing nilai-nilai tadi. Nah, setelahnya baru saya ambil keputusan. Keputusan belum tentu mengenakan pihak satu. Dan semuanya kalau diflurkan, dipublikkan, biasanya ya ada pro dan kontra. Pasti itu wajar. Wajar karena apa? Masing-masing personal warga sekolah itu ya punya kepentingan masing-masing. Yang sehati biasanya ngepro, yang tidak sehati ya biasanya kontra, seperti itu. Asal masih dalam koridor kewajaran, saya biarkan. Tapi kalau kontranya sudah berlebihan, saya panggil, saya nasihati. Kalau dinasihati bisa, ya
silahkan berkolaborasi dilanjutkan. Tapi kalau enggak mau, ya saya terpaksa. Lebih baik putus hubungan dengan nyamuk lah gitu ya. Yang penting keputusannya tepat gitu ya Pak. Iya. Insya Allah kalau tidak berdasarkan emosional pribadi tepat. Iya, betul. Dan prinsip yang jauh lebih besar adalah jauhkan kepentingan pribadi saya selaku pemimpin. Itu lepas baju kepentingan saya semuanya, itu insya Allah akan menemukan yang terbaik. Tapi kalau saya sendiri sebagai pengambil keputusan juga punya kepentingan, nah ini kan nggak sehat nantinya. Gitu. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Yuli lakukan selama ini? Oke, untuk langkah-langkahnya kita yang pasti yang pertama kita mengidentifikasi kira-kira yang menjadi permasalahan baik di dilema etika maupun kebijakan moral itu apa saja gitu ya. Kita mengidentifikasi, setelah itu kita nanti juga melihat kira-kira siapa sih yang terlibat di dalam kasus ini gitu ya. Yang terlibat siapa saja. Nah, kalau sudah kita mendapatkan pihak-pihak yang terlibat, kita nanti mengumpulkan fakta-fakta gitu ya. Mengumpulkan fakta-fakta. Setelah fakta terkumpul, nah kita akan melakukan pengujian gitu. Pengujian ini bisa uji legalitas, misalkan dengan hukum yang ada, ya. Bisa juga dengan regulasi, peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita, atau dengan peraturan yang dari pemerintah, gitu ya. Juga kita dengan intuisi perasaan, gitu ya. Juga kita bisa melakukan uji mungkin membayangkan ya dengan orang-orang yang menjadi panutan kita, kira-kira kalau ada kasus seperti ini, ada permasalahan ini, mereka akan bersikap seperti apa gitu ya. Lalu bisa juga mungkin kita semacam mengandai-andai gitu ya, kalau misalkan kasus ini dipublikasikan nanti efeknya seperti apa gitu ya. Itu dengan pengujian ya. Lalu nanti juga bisa juga dengan pengujian selanjutnya ya. Kalau tadi mungkin dengan legalitas, dengan regulasi ya. Bisa juga dengan intuisi tadi ya. Publikasi ya. Nah, nanti bisa dilanjut lagi sebenarnya diuji lagi gitu ya. Diuji lagi dengan etika ya, dengan etika. Ini kira-kira nanti permasalahan ini benturannya orang per orang, atau orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok gitu ya. Atau mungkin bisa juga ada rasa kebenaran atau dengan rasa kasih, belas kasihan gitu ya. Diuji lagi dengan itu ya. Dan yang selanjutnya kita nanti melakukan mengambil keputusan. Setelah diambil keputusan tentunya tidak boleh langsung diumumkan gitu ya. Tidak boleh langsung diumumkan. Nanti kita keputusan tersebut harus ditinjau ulang lah, direfleksi lah gitu ya. Direfleksi apakah ini benar-benar atau benar sudah betul keputusan yang kita ambil atau belum gitu ya. Karena bagaimanapun juga poin pokoknya kan di pengambilan keputusan ya. Jadi kalau kita salah mengambil keputusan, efeknya kan nanti akan luar biasa gitu ya. Nah, kalau sudah direfleksi, baru kita nanti mungkin bisa mengambil keputusan akhir, dan keputusan akhir itulah yang nanti kita umumkan sebagai keputusan final. Jadi prosedurnya mungkin seperti itu yang biasa kami ambil. Jadi tahapnya cukup panjang ya Pak, mulai dari identifikasi, kemudian siapa saja yang terlibat seperti itu, kemudian mengumpulkan fakta-fakta sampai dengan pengujian ya Pak. Pengujian juga tadi ada banyak sekali pengujian, kemudian
tahap pengambilan keputusan itu pun tidak langsung diumumkan seperti itu. Perlu direfleksikan dulu, direfleksikan dulu, baru keputusan akhir, nah baru diumumkan. Dan ini Bu, di dalam pengambilan keputusan ini sebenarnya saya tidak dilakukan dengan individu sendiri gitu ya. Oh, gitu. Kadang-kadang pada beberapa tahapan saya harus membutuhkan teman-teman sebagai partner gitu ya. Karena saya prinsipnya gini, keputusan yang diambil oleh banyak orang dengan musyawarah gitu ya, itu akan lebih baik dibandingkan dengan keputusan sendiri gitu ya. Seperti itu. Intinya mengutamakan musyawarah gitu ya Pak. Betul,